Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Baik teman-teman semuanya, Pegadaian Kanwil dan Pasar dan Pegadaian seluruh Indonesia, kita kembali lagi pada podcast Ganyang Fraud, kali ini pada Kanwil 7 dan Pasar. Nah, adapun tema dari podcast kita pada hari ini yaitu adalah Trust but Verify. Nah, teman-teman semua, di sini kita sudah mendatangkan narasumber dari Kanwil 7 dan Pasar dengan Bapak I Gusti Agung Bagus Sutiatmika, Pak nggih? Yeah. Bisa tiang panggil Pak Bagus, Pak nggih? Yeah, bisa. Bapak Bagus merupakan pemimpin cabang dari Denpasar, pemimpin cabang Denpasar, kantor wilayah 7 Denpasar. Yeah. Gimana kabarnya Bapak? Baik, sehat, Pak nggih? ya, sehat selalu. Ya. Okay. Gimana Pak? Oke. Nah, untuk terkait dengan tema kali ini, terkait dengan Trust but Verify, di sini kita akan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan Waskat di PT Pegadaian, terkhusus di Kanwil 7 Denpasar, yaitu CP Denpasar. Ya. Nah, Pak Bagus, seperti yang kita ketahui nih Pak, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fraud itu adalah kelemahan dari Waskat atau pengawasan melekat. Ya. Nah, menurut Pak Bagus sendiri, apa sih arti penting dari dilaksanakannya Waskat di PT Pegadaian kita? Waskat itu kan salah satu tugas yang melekat dari seorang pimpinan sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, Waskat itu sebenarnya kita saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Karena kan dalam pekerjaan itu kita tidak terlepas dari yang namanya alpa kelupaan seperti itu. Jadi fungsi dari pimpinan itu mungkin untuk mengingatkan teman-teman di operasional apakah memang sudah benar pelaksanaannya sesuai aturan atau tidak seperti itu. Kalau perlu lagi misalnya pengelolaan barang jaminan apakah sudah baik, kemudian bagaimana taksirannya, apakah sudah optimal atau tidak, seperti itu. Intinya kita itu saling menjaga agar tidak sampai terjadi kecurangan atau kerugian yang ya meskipun kecil, tapi kalau lama-kelamaan kan bisa menjadi besar. Menjadi besar ya, betul Pak. Jadi itulah fungsinya. Intinya kita Waskat itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan Pak. Nah, tentunya kan Pak Bagus sudah sering ya melakukan Waskat ke UPC kayak gitu ya. Kira-kira benten kendala nggak sih, ada kendala yang dihadapi ketika melakukan Waskat tersebut Pak? Kalau di cabang Denpasar kita itu punya 9 jadinya, 9 outlet sama cabang, kemudian ditambah 1 co-location jadi 10. Nah, kalau untuk pelaksanaan Waskat biasanya kami bagi tugas. Saya sebagai pimpinan cabang dengan kepala unit layanan di cabang Denpasar itu ada kepala unit layanan. Ya, jadi siapa yang sempat, nah itu melakukan Waskat dalam artian bahwa pimpinan cabang ketika berhalangan kan kita bisa memberikan semacam delegasi ya yang bisa dilaksanakan oleh unit layanannya seperti itu. Intinya dalam sebulan itu pasti kami melaksanakan Waskat ke teman-teman di lapangan. Berarti yang saya tangkap tadi terdapat pendelegasian wewenang Pak G. Nah, untuk Waskat sendiri ini kan dalam 1 bulan kira-kira Bapak melaksanakan Waskat ke outlet-outlet itu berapa kali Pak? Itu biasanya minimal kalau satu outlet itu 2 atau 3 kali. Satu outlet 2 atau 3 kali. Intinya kalau untuk Waskat yang terutama itu kan kita harus melakukan kepastian, keakuratan dari uang kas itu untuk Waskat kasnya, kemudian hitungan barang jaminannya seperti apa, kemudian pemeriksaan isi dan taksiran. Nah, itu paling penting sebenarnya itu. Karena dominan yang ada di Pegadaian itu kan masih 90% itu adalah KCA, gadai. KCA, gadai Pak. Dan intinya adalah di emas ya. Di samping itu baru Waskat yang lain termasuk untuk produk-produk mikro. Intinya setiap bulan itu pasti semua Waskat itu minimal 1 itu sudah bisa terlaksana. Sudah bisa terlaksana. Iya. Cabang. Nah, Pak Bagus terkait dengan pendelegasian tugas tadi Pak ya kan Bapak di sini tidak sendiri gitu, ada kepala unit layanan Pak ya. Nah, itu bagaimana Bapak memonitoring dan mengevaluasi apakah kepala unit layanan ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik terkait dengan Waskat tersebut Pak? Ya, nah itu fungsi verifikasinya di sana kan. Tentunya setiap pelaksanaan Waskat yang saya delegasikan ke unit layanan saya cross check lagi. Minimal itu setiap outlet kita ambil samplingnya untuk memastikan apakah memang
pelaksanaan Waskat itu sudah sesuai dengan aturan atau masih belum seperti itu. Kalau misalnya masih belum ya saya inikan dulu ke unit layanan itu apakah yang mana yang harus diperbaiki seperti itu ya. Intinya kami cross check kembali pelaksanaannya. Iya. Berarti dalam artian sebagai contoh nih Pak ya. Iya, sekarang kepala unit layanannya ke outlet A setelah melakukan Waskat, nanti Bapak pasti bakal melakukan giliran seperti Ya, itu Pak. ya. Kami sampling seperti Sampling itu, lagi. cek lagi seperti itu. Apakah memang benar seperti itu apa tidak? Ya. Baik Pak, terkait dengan pendelegasian tadi kan terkait dengan kepercayaan ya Pak Ya. Berarti untuk kepercayaan tadi apakah diberikan penuh atau bagaimana Pak terhadap kepala unit layanan itu? Itu situasional sifatnya ya. Kalau untuk pendelegasian itu sifatnya situasional. Kalau memang kondisi bahwa pimpinan cabang pada saat itu sibuk seperti itu, ya mau nggak mau saya harus mempercayakan pada kepala unit layanan saya seperti itu. Ya. Nah untuk saat ini Pegadaian kan ada Waskat online ya Pak ya? Ya, Waskat offline juga online. Apakah online-nya udah berjalan di sini Pak atau masih sekedar piloting atau bagaimana Pak? Kalau online itu kan sudah berjalan sesuai dengan Perdir nomor 16 tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dan sampai sekarang itu sudah berjalan semua. Tapi kalau dilihat nih dari offline maupun online itu lebih mudah mana Pak kalau menjalankan Waskat? Sebenarnya lebih praktis online. Sebenarnya. Kenapa? Karena sifatnya paperless gitu. Paperless ya. Kalau yang offline kita itu kan harus mencetak yang namanya OPR seperti itu. Saya sudah lupa itu banyak sekali soalnya. Ada buku pemeriksaan taksiran kemudian pemeriksaan isi segala macam itu biasanya kita isi setiap hari. Tapi kalau sudah online kan hanya berbekal jet handphone itu aja kita bawa kemana-mana, nanti semuanya kita input di situ. Nanti hasil dari Waskat itu pun muncul nanti, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang lebih efektif yang online Pak? Ya, lebih efektif dan sesuai dengan kondisi kekinian saat ini kan. Namanya kita kan sudah melek teknologi. Iya betul. Masa mundur lagi seperti itu? Iya betul Pak. Iya. Ya, baik teman-teman Pegadaian di Kanwil dan Pasar maupun seluruh Indonesia, kita sudah berada nih di penghujung podcast. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari Pak Bagus terkait dengan pelaksanaan Waskat ini dengan prinsip trust but verify ya Pak ya. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mas. Baik teman-teman semua, kita sebagai pimpinan cabang itu mempunyai tanggung jawab melekat tentang Waskat ya. Dan memang Waskat itu merupakan salah satu standar yang harus kita lakukan sebagai leader. Cuma harapan saya jangan sampai Waskat itu menjadi beban bagi kita ya. Jadi Waskat itu kita lakukan seolah-olah kita ingin mengarahkan bagaimana agar pengelolaan perusahaan itu sesuai dengan SOP. Kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Seperti itu sih. Iya. Intinya saling mengingatkan ya Pak ya. Walaupun tetap diberikan kepercayaan, namun tetap saling mengingatkan, dan tetap dimonitor Pak. Iya, tetap dimonitor. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Bagus atas insight yang diberikan pada kita. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi podcast Ganyang Fraud kami dari Kanwil 7 dan Pasar dengan tema Trust but Verify. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam sadar risiko. Sadar risiko. Terima kasih Pak G. Terima kasih. Konon katanya itu cuma di Perdir saja, tapi faktanya itu ada dalam tindakan nyata. Hei kawan, pakai akhlak untuk berkarya. Jangan bilang jago kalau masih tidak patuh. Ada amanah ditanggung, jangan buat panggung rusuh. Kerja pakai integritas supaya pantas di atas pentas. Merakit asa, jangan apatis dengan penuh totalitas. Buka mata, buka hati.
hati, cari duit hati-hati. Buka mata, buka hati, profesional harga mati. Ayo kerja pakai hati untuk hasil yang kau nanti. Ayo kerja pakai akhlak, nyanyi malam hari. Ya, anti fraud itu budayaku. Kerja bersih